Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-10. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 3 ayat 9 sampai 15. Di Taman Eden, setelah manusia makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan berfirman pula, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan buah itu." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 13 sampai bab 5 ayat 1. Saudara-saudara, kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami pun juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur
yang semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Kami tahu bahwa jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang bukan buatan tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 35. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, datanglah orang banyak berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, "Ia tidak waras lagi." Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar,
dan berusaha menemui Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah siapakah saudaraku? Sering dikatakan bahwa kita dapat memilih sahabat atau teman, tetapi tidak dapat memilih keluarga yang kita kehendaki. Kita dilahirkan di dalam suatu keluarga sebagaimana adanya. Ada yang bertumbuh dalam keluarga-keluarga yang luar biasa baik, menyenangkan, serta saling menyayangi dan menunjukkan nilai ketaatan satu dengan yang lain. Ada yang bertumbuh dalam keluarga yang tidak menyenangkan atau selalu berada dalam persoalan dan tidak merasakan apa artinya kasih sayang. Ada yang tumbuh dalam keluarga di antara dua kutub itu. Saudara terkasih, bacaan pertama dari kitab Kejadian mengungkapkan bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk membentuk suatu keluarga yang penuh kasih sayang dan ketaatan. Namun, ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada perintah Tuhan justru menyebabkan mereka merasa malu, bersembunyi dan takut. Antar mereka terjadi saling tuduh-menuduh, saling mempersalahkan dan lari dari tanggung jawab. "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Demikian dikatakan oleh Adam menjawab pertanyaan dari Tuhan. Sejak itu, realitas dosa masuk ke dalam dunia. Dalam Injil, Yesus menemukan oposisi baik dari keluarganya sendiri maupun dari para ahli Taurat. Kaum keluarganya, yaitu Maria ibunya dan saudara-saudara Yesus, sangat prihatin mengetahui apa yang dilakukannya. Maka mereka datang hendak menjemput Yesus yang tengah berkarya di tengah kerumunan orang banyak untuk kembali ke keluarga di Nazaret karena menganggap dia tidak waras lagi dan hanya mempermalukan keluarga. Apalagi dia dianggap berkonflik dengan ahli-ahli Taurat yang adalah perwakilan agama Yahudi. Sementara itu, para ahli Taurat menganggap ia kerasukan Belzebul, yakni kepala para setan, karena mereka tidak dapat menyangkal perbuatan-perbuatan baik yang dibuat oleh Yesus, seperti penyembuhan-penyembuhan, pengampunan dosa, pemberian makan kepada orang-orang lapar dan pengusiran setan, dan lain sebagainya. Bahkan Yesus menunjukkan kekaburan pemikiran mereka karena menuduhnya memanfaatkan penghulu setan untuk mengusir para setan dan bahwa ia kerasukan setan.
Ia mengusir setan bukan karena kuasanya sendiri, tetapi karena kuasa Allah yang bekerja di dalam dirinya. Lalu, karena hal itu dilakukan pada hari Sabat, maka kaum Farisi dan para ahli kitab berpandangan bahwa perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan Yesus dianggap bertentangan dengan kehendak Allah dan melawan tatanan atau peraturan masyarakat dan berasal dari si jahat. Tetapi semuanya itu dilakukan Yesus dengan kuasa Roh Allah, bukan merupakan karya roh jahat. Justru apa yang diungkapkan oleh ahli-ahli Taurat Yahudi itu melawan Roh Kudus yang menurut penegasan Yesus tidak dapat diampuni selama-lamanya. Orang dianggap menghujat Roh Kudus apabila ia dengan bebas dan secara sadar menolak kuasa dan rahmat keselamatan ilahi yang dilakukan oleh Yesus melalui kata-kata dan perbuatannya. Lalu, dalam keprihatinan keluarganya, melihat Yesus berkonflik dengan para ahli Taurat, ada orang datang memberitahukan kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tanpa diduga, jawaban yang keluar dari mulut Yesus adalah, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu ia menegaskan, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara-saudariku terkasih, Yesus menegaskan dengan jelas bahwa di dalam kerajaannya yang paling penting adalah relasi rohani, bukan pertalian darah. Siapapun yang melakukan kehendak Allah adalah saudara-saudari Yesus. Demikian Yesus memberi arti baru pada keluarga. Keluarga lama adalah keluarga yang telah terkontaminasi oleh dosa warisan karena ketidaktaatan manusia pertama, yakni Adam dan Hawa. Keluarga lama adalah keluarga yang terpecah-pecah dan tidak dapat bertahan karena dikuasai oleh iblis. Keluarga baru adalah keluarga yang mendengarkan dan melakukan kehendak Allah, yakni keluarga yang taat pada kehendak Bapanya. Iman yang kita terima dalam pembaptisan menjadikan kita anggota keluarga Allah. Di dalam keluarga Allah, masing-masing pribadi kita adalah penting. Marilah kita bersyukur atas martabat kita sebagai anak-anak kesayangan Allah, anggota keluarganya yang dijaga dan dilindunginya dari kuasa-kuasa roh jahat. Seturut teladan perawan Maria, pelaku kehendak Allah, kita berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.